Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ikhwatal iman, pada kajian pagi ini kita juga masih mengaitkan dalam kondisi kekinian. Maka tema kajian kita pagi ini adalah bagaimana umat Islam dan Islam itu dirusak. Bagaimana umat Islam dan Islam itu dirusak. Oleh siapa? Oleh siapa saja yang ingin merusak Islam. Tidak hanya yang ada di luar Islam, tetapi juga tidak jarang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam Islam itu sendiri. Biar adil, referensinya kita ambil dari yang bukan Muslim, bukan Islam. Maka referensi yang kita pakai pagi ini adalah buku yang jurnal yang diterbitkan oleh seorang misionaris besar dunia. Namanya Samuel Marinus Jemer. Samuel Marinus Jemer ini seorang orientalis besar. Pada tahun 1911 menerbitkan satu jurnal misi Kristen berkala, diberi nama dengan The Muslim World, dunia Islam. Bisa dicari di Google, Pak. Pada tahun 1911 menerbitkan satu jurnal yang judulnya The Muslim World. Namanya Samuel Marinus Jemer. Beliau ini meneliti, dia ini orientalis, meneliti kekuatan Islam itu di mana untuk bisa merumuskan formula apa yang dipakai untuk bisa menghancurkan Islam dan umat Islam. Itu luar biasa, Pak. Jadi mereka meneliti, sama dengan Snokhard-nya itu. Ya, kalau Snokhard itu tujuannya untuk penjajahan, sampai belajar hadis di Mekah, belajar Al-Quran di Mekah, semua dipelajari. Itu orang-orang orientalis. Nah, kalau Samuel Marinus Jemer ini meneliti Islam untuk mendapatkan kelemahan-kelemahan Islam. Maka dia menyimpulkan dunia Islam itu menghadapi 3 hal penting. Yang pertama disebut dengan penyakit, yang kedua kelemahan, dan yang ketiga tantangan. Ini programnya. Jadi ada penyakit ini hampir menjangkiti seluruh umat Islam. Penyakit. Jadi umat Islam itu penyakit. Salah satu penyakitnya yang disebut Nabi al-wahnu. Wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Pakar-pakar militer dunia yang menulis tentang strategi perang, termasuk pusat latihan perang di Amerika itu kan pernah meneliti tentang bagaimana ghazwah, peperangan di zaman Rasulullah, sampai dilanjutkan zaman para sahabat, kemudian tabi'in, dalam jumlah sedikit, fi'atun qalilatun, kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar. Di mana rahasianya? Itu diteliti. Ternyata motivasi militansinya yang hebat. Jadi kalau tentara Islam di zaman Rasulullah berhadapan dengan musuh-musuhnya, kalau tentara Islam itu tidak takut mati, bahkan cari mati. Nah, kalau lawannya takut mati dan lari dari kematian, itu yang bisa menjadi keunggulan. Salah satu keunggulan tentara Islam pada masa-masa yang lalu itu. Nyari mati, Pak, dan nggak takut mati. Karena mereka akan tercatat sebagai syahid, syuhada. Maka nggak takut menghadapi kematian. Dan kisah panjang tentang itu sudah
ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Bagaimana para sahabat, subhanallah, Khalid bin Walid, Mu'az bin Jabal, yang luar biasa saat. Jadi mereka berjuang untuk sesuatu yang abadi. Maka ada kata-kata bijak, jangan berjuang untuk orang, tapi berjuanglah untuk satu ide, satu pikiran. Jangan memperjuangkan orang benar dalam tanda petik, tapi perjuangkan kebenaran itu. Karena kalau memperjuangkan orang benar, nanti suatu saat dia berubah, kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita memperjuangkan kebenaran, insya Allah sampai kapanpun akan kekal dan abadi. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita umat Islam menghadapi apa yang disebut dengan penyakit. Dan penyakit itu hampir menghinggapi seluruh lapisan umat. Yang kedua, kelemahan. Umat Islam punya kelemahan. Kalau kelemahan itu tidak semua umat Islam mengidapnya, tetapi hanya sebagian saja. Salah satu bentuk kelemahan itu adalah kelemahan ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya. Sebagian umat lemah, sebagian yang lain itu kuat. Dan yang ketiga adalah tantangan. Nah, tantangan inilah yang ingin kita bahas singkat pada kesempatan ini. Tantangan umat Islam itu ada dua. Tantangan yang sifatnya dari dalam dan tantangan yang sifatnya dari luar, yang dilakukan oleh mereka yang ingin merusak Islam dan umat Islam. Bapak Ibu sekalian, kami tekankan dulu, ini fokus kajian bukan untuk menuduh siapapun. Jadi kelihatannya ada yang beberapa pihak yang tidak suka, gitu ya. Ini bukan ujaran kebencian. Ini bukan di tempat umum, ini tempat khusus. Ini masjid dan kajian ini hanya diperuntukkan oleh orang Islam. Jadi jangan ada yang nyinyir kemudian nganggap ini. Kita kaji ini biar kita umat ini paham bagaimana tahapan-tahapan mereka. Saya katakan mereka, saya nggak nyebut siapa ya. Bisa jadi orang Islam, bisa jadi orang di luar Islam, banyak kemungkinan. Ala kulli hal, yang terpenting adalah mereka yang tidak suka terhadap Islam dan umat Islam. Kalau mau lebih spesifik, tadi sudah dibaca sama imam pada rakaat yang pertama itu. Antum masih ingat gak ayatnya tadi? Rakaat pertama. Baik, tantangan dari dalam tubuh umat Islam. Bagaimana mereka hancurkan internal umat Islam itu. Yang pertama tahapannya adalah ghazwul fikr, perang pemikiran. Pikiran yang diserang. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, ini sudah Allah tegaskan dalam Quran surat Al-An'am. Bagaimana setiap nabi itu punya musuh. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu memiliki musuh, kata Allah. Musuhnya para nabi syayatinul insi wal jin. Setan yang berbentuk jin dan manusia. Tugasnya apa? Yuhi ba'duhum ba'da. Yuhi ba'duhum zuhrufal qaul. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling menyebarkan zuhrufal qaul, kalimat-kalimat yang indah namun penuh tipu daya. Itulah ghazwul fikr. Saling membantu, saling menyebarkan, saling memperkuat kalimat-kalimat yang kelihatannya indah namun penuh dengan tipu daya,
zuhrufal qawli ghurura, kalimat indah yang penuh tipu daya. Salah satu contohnya Islam rahmatan lil alamin, itu kalimat bagus Pak, tapi yuradu bihil batil, kalimat bagus yang dipergunakan untuk tujuan yang batil. Karena multi tafsir, dan mayoritasnya tafsir yang mereka inginkan dengan istilah Islam rahmatan lil alamin adalah sikap permisif umat Islam terhadap segala bentuk penistaan terhadap agama. Ini yang mereka inginkan. Jadi kalau ada Syiah, Ahmadiyah, itu kalau kita lawan, cepat-cepat kita dituduh nggak rahmatan lil alamin itu. Kalau ada yang mabuk, kita lawan, wah ini radikal. Nah itu yang mereka maksud, yang mereka mau. Mereka maksud dan mereka mau dengan istilah Islam rahmatan lil alamin. Padahal kan maknanya tidak begitu Pak. Islam sebagai rahmatan lil alamin artinya membawa kebaikan bagi seluruh penduduk bumi. Apapun. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Maka semua ada dalam Islam. Biologi, ekologi, semua ada di dalam Islam. Dan itu yang jarang diungkap, bagaimana ekologi dalam pandangan Islam. Kan ada ayatnya dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil bahri wal bar, dan seterusnya. Itu salah satu bentuk zuhrufal qawli ghurura, dan itu bagian dari ghazwul fikr, perang pemikiran. Diracuni pemikiran anak-anak sekarang. Dibuat tandingan-tandingan istilah yang menyesatkan. Nah, itu salah satu bentuk ghazwul fikr itu, perang pemikiran. Nah, kalau sudah tahapan ghazwul fikr itu sudah dikacaukan pemikiran umat Islam, maka mereka masuk kepada tahap yang kedua dikenal dengan istilah ghazwus saqafi, perang budaya. Perang budaya. Semua hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam sedikit demi sedikit dikikis. Hal-hal yang sifatnya lahiriah, simbol, lambang, syiar. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, siapapun yang membesarkan syiar-syiar Allah itu bagian dari taqwal qulub. Syiar itu salah satunya kemarin tuh, sholat Idul Fitri itu syiar itu Pak. Tapi banyak kan masjid yang nggak ngadain, alasannya covid itu. Dalil itu yang penting. Kenapa harus apa-apa dalam Islam kok dalil? Menjaga keaslian ajaran agama Allah ini. Bagaimana Allah menjaga keaslian ajaran agamanya ini? Maka Allah turunkan panduan namanya Quran hadis. Itulah dalil itu. Biar asli, biar nggak bisa diotak-atik. Ya. Maka Islam itu agama semenjak turun sampai hari kiamat ya asli. Karena Allah yang langsung menjaga. Kan itu Allah tegas, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, menurunkan Islam, dan kami yang menjaga, kata Allah. Bagaimana Allah menjaga? Ada Quran, ada hadis. Maka dalil dalam Islam itu ada dalil nakli, Quran dan hadis, ada dalil akli. Tapi dalil akli ini tidak boleh mendahului dalil nakli. Posisi dalil akli untuk memperkuat dalil nakli. Contohnya gimana? Antum lagi wudu, buang angin. Kan wajib wudu lagi Pak kalau mau sholat itu, atau mau baca Quran. Ya buang anginnya tadi dari bawah. Tapi ketika antum wudu,
yang diperintahkan itu kan cuci muka, wajah yang dicuci. Itu dalil naklinya, hadisnya begitu. Nanti kan ada orang-orang yang kaum nyinyiriun itu kan ngomong, tuh kan nggak nyambung. Mosok anginnya keluar dari bawah yang dicuci mukanya. Nah di situ dibutuhkan dalil akli, Pak. Dalil aklinya apa? Sampean kalau buang angin depan orang banyak, malu kan? Dilihat semuanya. Yang sampean tutup yang mana? Yang bawah apa mukanya? Saya malu gitu. Kan enggak. Kan ke atas juga. Maaf Pak, kan itu. Makanya Allah suruh sucikan tuh wajahnya, kan begitu. Jadi dalil akli itu menguatkan dalil nakli. Tapi jangan diputar. Kenapa nggak boleh mengedepankan dalil akli atas dalil nakli? Karena akal manusia itu punya keterbatasan. Serangan terhadap syiar-syiar Islam itu semuanya by design. Ya, masjid, pengajian, sampai ustadz-ustadz dan sebagainya. Ya, itulah bentuk adu domba itu. Ustadz-ustadz juga diadu domba. Ada ustadz sunnah, ada ustadz yang belum sunnah, ya macam-macam lah. Ada masjid sunnah, ada masjid yang tidak sunnah. Jangan dilabelin yang begitu, Pak. Karena itu nanti yang akan memecah belah umat ini. Ya, ini ustadz udah sunnah, itu belum gitu. Ya nggak usah dilabelin begitu. Standar ulama itu sudah ada di dalam Islam itu. Jadi nggak usah dipersempit yang begitu. Nanti akhirnya jadi bentrok jadinya. Itu kan gaya-gaya penjajah begitu. Dipecah belah, habis itu diadu domba. Semuanya ustadz sunnah. Selama bicara berdasarkan Quran hadis, itu ustadz sunnah semua itu. Mau ustadznya punya jenggot, mau nggak punya jenggot, dari kelompok manapun, selama Quran sunnah yang dibicarakan, Quran hadis pegangan utamanya ustadz sunnah itu. Kadang-kadang bisa jadi itu Ghazwus Saqafi. Nah, kalau sudah Ghazwus Saqafi berhasil, tahap yang ketiga adalah bagaimana mereka mengkondisikan umat Islam itu untuk mengagumi segala apa yang datang dari luar Islam. Disebut dengan al-inbihar bil gharbi. Jadi orang Islam sudah nggak bangga dengan Islamnya, tapi justru bangga dengan apa yang ada di luar Islam. Jadi mereka sudah tidak bangga, nanti ustadz-ustadz itu atau siapapun yang bicara tentang Islam, bahkan umat secara umum, itu sudah tidak bangga dengan mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Di universitas-universitas Islam kan sudah mulai begitu, Pak. Bukan lagi apa kata Allah dan apa kata Rasulnya, tapi yang ada apa kata Aristoteles, apa kata si Anu, apa kata si Anu, kan begitu. Kita bukan anti, bukan Pak. Bukan anti, sekali lagi bukan anti. Dan kita tidak mengenal istilah dikotomi, nggak ada dalam Islam dikotomi. Tetapi kalau kita bicara keseimbangan, maka prioritasnya adalah akidah dulu. Apa kata Allah, apa kata Rasulnya, baru apa kata para ilmuwan itu. Karena semua pendapat ilmuwan, ulama, apapun muaranya harus kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menegaskan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sekarang kan sudah mulai hilang kebanggaan itu, Pak. Agak diperhalus dengan kata-kata, kata ustadz saya. Kalau tadi kan kata Aristoteles, sekarang kata ustadz saya. Yang diangkat apa? Asobiyahnya, fanatismenya, Pak. Itu yang mulai diangkat. Kata kiai saya, ustadz saya. Kalau ustadz saya yang bilang pasti benar. Ini namanya asobiyah. Atau bahasa lainnya ini udah masuk kategori kultus. Dan itu tidak ada istilah dalam, tidak dikenal kultus individu, itu nggak ada dalam Islam. Maka Allah pun menegaskan dalam Al-Quran, wa ma kana Muhammadun illa aba ahadin minar rasul.
Jadi Rasulullah pun itu nggak boleh dikultuskan. Kultus dalam arti sampai mengatakan bahwa Rasulullah itu memiliki derajat ketuhanan. Nggak ada. Beliau tetap manusia biasa, tapi manusia pilihan. Basarun laisa kal basar, manusia biasa tapi tidak seperti pada umumnya, sehingga menganggap bahwa oh manusia biasa Rasulullah itu harus dikritik. Itu namanya umat yang nggak punya adab. Lihat diri kita dulu. Jangankan mengkritik Rasulullah, membandingkan kita dengan Rasulullah itu su'ul adab. Jangankan kepada Rasulullah, membandingkan diri kita dengan para ulama salafus sholih aja nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ada sekarang orang mengkritik Imam Syafi'i dengan mengatakan bahwa Imam Syafi'i bisa jadi salah, saya jawab dengan tegas, kalau Anda mengatakan sekelas Imam Syafi'i saja bisa salah, kalau Anda pasti salah. Selesai itu. Imam Syafi'i 8 tahun sudah hafal Quran, Anda 50 tahun Iqra saja belum tamat nyala-nyalahin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 8 tahun sudah hafal Quran, yang mengkritik hatam Quran sekali seumur hidup pun belum. Baca doang, apalagi ngapal, gak ada kelasnya. Jadi kalau dia bilang, wow bisa jadi salah kan para ulama. Iya, kalau lu pasti salah. Jadi itu disebut dengan al-inbihar bil qarbi. Bangga dengan apa yang datang dari luar Islam. Kalau tahapan itu sudah selesai, maka mereka akan masuk kepada tahapan yang keempat yang dikenal dengan istilah al-hazimah al-fikriyah. Dihancurkan pemikiran umat Islam. Tadi masih diserang, kemudian sekarang dihancurkan, sehingga muncullah istilah murtad tanpa terasa. Pelan dia Pak. Bahasa Qur'annya talbis. Gak terang-terangan dia mengatakan ini batil, enggak, pelan-pelan dibungkus dengan hak, tapi isinya batil, kebatilan. Jadi dihancurkan. Tujuannya adalah menggeser akidah umat Islam. Minimal tujuannya bukan bagaimana memindahkan umat Islam dari agamanya, mengkonversi agamanya ke agama lain. Itu nggak penting lagi sekarang. Yang penting bagaimana mereka menciptakan satu generasi umat Islam yang tetap beragama Islam, tetapi benci dan tidak suka terhadap agamanya Islam. Dan itu sudah dikatakan orientalis tadi, Samuel Marinus Jemer, dalam jurnal yang dia terbitkan 1911 itu, 1911. Bukan bagaimana mengeluarkan umat Islam dari agamanya, tetapi bagaimana dihancurkan pemikirannya sehingga dia menjadi Muslim tapi benci terhadap Islam. Sudah jadi belum? Oh, banyak banget Pak. Itu salah satu bentuk gitu. Hancur. Maka dulu kita pernah bahas di sini satu istilah muspir namanya. Kalau antum masih ingat, muspir itu muslim tapi kafir. MCK, muslim campur kafir. Agamanya Islam Pak. Kelakuannya Masya Allah. Kerjanya nyinyir saja terhadap umat Islam, dan apa jadi kritik Pak. Al-hazimah al-fikriyah. Sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya, tahap selanjutnya adalah al-hazimah al-hadariyah. Mereka hancurkan peradaban umat Islam. Sudah kan? Sedikit demi sedikit semua dimusnahkan. Masjid dipersulit untuk pembangunan, macam-macam lah. Perizinannya, oh semuanya serba izin, ada izinnya macam-macam. Di mana? Di mana-mana. Tidak hanya khas di Indonesia. Ya, ketiga masjid dihancurkan hanya untuk tujuan ya proyek lah, apalah namanya, al-hazimah al-hadariyah. Itu yang sifatnya fisik. Yang lain macam-macam, seperti sistem pendidikan, agama dihilangkan, kata akhlak dihilangkan, macam-macam. Itu semua bentuk al-hazimah al-hadariyah. Curiga? Tidak, tapi patut diduga. Curiga enggak? Kita enggak boleh curiga.
tapi patut diduga dengan indikasi-indikasi yang ada. Kan begitu. Nah, apakah kita harus berontak? Ya tidak. Berontak itu haram dalam Islam. Allah perintahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Lawan dengan cara yang lebih baik. Salah satu caranya apa? Kalau sistem pendidikannya sudah nggak beres, maka kuatkan pendidikan di dalam keluarga itu. Hazimah hadariyah. Maka puncak dari itu semua Bapak Ibu sekalian adalah al-aznab bil qarbi. Ngekor terhadap semua yang datang dari luar Islam. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, satu-satunya jawaban tadi yang kita sampaikan di depan, pendapat banyak para ulama, seluruh problematika keumatan ini jawabannya adalah al-ruju ilal Islam. Kembalilah kepada Islam itu. Kembali kepada Islam, kembali ke masjid, kembali ke pengajian, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada semuanya. Itulah jawaban dari semua problematika keumatan.